adalah kita masuk ke dalam suasana doa. Karena itu mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih padamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini kami kembali datang untuk menikmati Tuhan. Kami datang untuk mengalami, menikmati dirimu sebagai hayat, sebagai suplaian kami, karena Dikau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah kami pada kesempatan ini, kami bisa bersama-sama diresapi oleh Tuhan, dipenuhi oleh Tuhan dengan dirimu sebagai hayat, sebagai suplai hayat, dan kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi pemenang-pemenang Tuhan di zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu yang manis kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara-saudari, kita hari ini adalah topik kita adalah tentang anak laki-laki dan buah bungar. Jadi adalah sebagaimana telah kita tahu bersama, saudara-saudari, bahwa selama 4 kali pertemuan kita sama-sama telah melihat bagaimana Tuhan memberkati kita di dalam 4 kali pertemuan kali ini. Kita sudah melihat yang pertama adalah bagaimana ada nubuatan 70 minggu. Yang kedua membahas tentang 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan. Berita yang ketiga membahas tentang antikristus. Dan berita keempat membahas tentang 666 dan bilangannya. Saudara-saudari, adalah berita-berita ini sangat bagus untuk kita pahami. Tetapi kalau kita hanya untuk paham, saudara-saudari, itu tidak cukup. Kiranya berita-berita tentang kedatangan Tuhan ini adalah membawa agar saudara-saudari semua makin menikmati Tuhan. Membawa agar saudara-saudari semua adalah makin mempersiapkan diri menjadi pemenang-pemenang Tuhan. Ya, mempersiapkan diri menjadi pemenang artinya adalah bila berita-berita tentang kedatangan Tuhan ini hanya untuk kita tahu, hanya untuk sekedar memuaskan kerasa ingin tahuan kita, saudara-saudari, tidak cukup. Berita-berita tentang kedatangan Tuhan, baik itu yang sudah beberapa minggu diberitakan, harusnya itu menjadi pendorong bagi kita agar kita lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih bersungguh-sungguh menikmati Tuhan, sehingga mempersiapkan diri kita menjadi pemenang-pemenang di zaman ini. Saudara-saudari, bila tanpa diri kita mempersiapkan diri menjadi pemenang Tuhan, maka tidak begitu berarti berita-berita yang kita dengar. Saudara-saudari, hanya kita sekedar tahu apa itu antikristus, apa itu bilangan 66, apa itu meterai, sangkakala, cawan, apa itu adalah yang disebut 70 minggu. Harusnya kita itu tahu, itu harus menjadi dorongan bagi kita, pemacu bagi kita, agar kita lebih bersungguh-sungguh lagi hidup bagi Tuhan, dan kita rela membayar harga demi kita, hidup kita diperkenan oleh Tuhan, dan agar kelak kalau Tuhan datang kembali, kita menjadi orang yang menerima pahala. Saudara-saudari, untuk hal itu, maka kita harus menjadi pemenang. Bila bukan menjadi pemenang, tidak mungkin kita bisa menerima pahala. Kedatangan Tuhan bisa membawa bahagia bagi kita atau bisa juga membawa malu. Itu tergantung sikap kita hari ini. Bila karena berita-berita ini yang telah dilepaskan,
membuat kita lebih bersungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lebih mau membayar harga untuk mengikuti Tuhan, dan rela membayar segala harga, bahkan mati pun kita rela ikut Tuhan. Saudara-saudari, maka kitalah pemenang-pemenang yang didambakan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita hanya dengar dan dengar, rasanya tahu, rasanya telinga kita dipuaskan, keingintahuan kita ini sudah terjawab, tapi kita tidak take action, saudara-saudari, maka ini tidak begitu berfaedah bagi kita. Harapan kami adalah berita-berita tentang kedatangan Tuhan ini disampaikan adalah agar kita menjadi orang yang hidup di dalam perkenan Tuhan, kita hidup di dalam jalur yang dikehendaki oleh Tuhan, kita menjadi orang yang menyongsong kedatangan Tuhan. Saudara-saudari, adalah kita tahu bersama bahwa gereja itu adalah Allah sebenarnya memiliki kehendak. Kehendak Allah adalah yaitu Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia. Saudara-saudari harus ingat ini selalu. Mimpi pun harus ingat bahwa Allah punya kehendak, Allah punya rencana. Saudara-saudari, kehendak Allah, rencana Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya ke dalam manusia agar Allah mendapatkan satu manusia korporat yang bersatu dengan Allah, yang ditransformasi untuk mengekspresikan dan untuk berkuasa mewakili Allah di bumi. Inilah keinginan Tuhan, inilah kehendak Tuhan, saudara-saudari. Kita semua harus mengacu kepada hal itu. Allah memiliki kehendak, Allah memiliki kedambahan hati sedemikian. Intinya, saudara-saudara, bahwa kita menjadi ekspresi Allah. Kita menjadi adalah yang mewakili Allah di bumi, berkuasa mewakili Allah. Tetapi untuk hal ini, bukan dengan cara kita, bukan dengan kemauan kita sendiri, bukan dengan usaha kita sendiri. Ini harus adalah berdasarkan hayat Allah di dalam diri kita. Maka kehendak Allah adalah Allah ingin menyalurkan dirinya itu ke dalam kita, ke dalam manusia, agar manusia ini adalah pribadi-pribadi yang menerima Tuhan ini dikumpulkan menjadi satu manusia korporat. Manusia korporat ini tadi yang sudah dilahirkan ulang, yang telah bersatu dengan Allah, ditransformasi, dan sehingga menjadi ekspresi Tuhan dan berkuasa mewakili Tuhan secara korporat di bumi. Dan inilah saudara-saudara gereja. Jadi manusia korporat hari ini adalah gereja. Allah menghendaki gereja adalah seperti itu. Amanat gereja, keinginan Allah terhadap gereja adalah seperti itu. Maka saudara-saudari, jangan memandang rendah gereja. Jangan Anda merasa gereja itu gedung kebaktian. Bukan. Gereja adalah organisasi kekristenan. Bukan. Saudara-saudara, gereja itu adalah sesuatu yang berada di dalam hati Allah. Gereja itu adalah yang berasal di dalam kehendak Allah. Itu adalah satu manusia baru. Itu adalah tubuh Kristus. Dan gereja ini adalah yang ingin dipakai oleh Tuhan untuk mengekspresikan dirinya secara korporat, untuk berkuasa mewakili Allah di bumi secara korporat. Untuk hal ini, maka gereja ini tadi saya bilang tidak boleh lain. Dia harus berada di dalam garis hayat. Tidak boleh, saudara-saudara. Kalau kita berada di garis hayat, itu baru normal. Itu baru gereja yang diperkenan oleh Allah. Maka ini kita tidak cukup hanya pengetahuan. Tidak cukup hanya kita punya pengetahuan rohani. Kita tidak cukup hanya punya talenta rohani. Jangan hanya menuntut pengetahuan, jangan hanya menuntut talenta atau karunia. Saudara-saudari, kita harus berada di jalur atau di garis hayat. Bila tidak, berarti gereja sudah gagal. Gereja sudah merosot. Gereja tidak bisa mencapai kehendak kekal Allah. Tadi kehendak kekal Allah adalah agar Allah itu diekspresikan. Untuk Allah diekspresikan bukan dengan seenaknya kita. Allah ingin diekspresikan, hanya boleh diekspresikan melalui hayatnya. Tanpa hayat Tuhan, kita tidak bisa mengekspresikan Allah. Tetapi
Nah, saudara-saudara, inilah gereja berada di jalan atau di garis hayat. Tetapi saudara-saudara, sejarah gereja membuktikan bahwa gereja merosot. Gereja gagal. Saudara-saudara, dari jalur hayat, gereja gagal. Gagal kemana? Mengambil jalur pengetahuan, mengambil jalur karunia, mengambil jalur macam-macam saudara-saudara. Bahkan ada mengambil jalur berkat Tuhan. Saudara-saudari, kalau kita mengambil seperti itu, maka kita gereja itu merosot, turun ke bawah, merosot, tidak bisa mencapai kehendak kekal Allah. Sekarang saudara-saudari, untuk hal ini adalah supaya Allah mendapatkan ekspresi korporasi demikian, maka tadi perlu ada gereja itu. Tetapi kalau gereja sudah merosot, gimana saudara-saudara? Harus kita kembali adalah kepada kehendak Allah yang sebermula, yaitu kita harus berada di jalur hayat. Ya, harus kita berada di jalur hayat. Kita harus naik. Jangan kita semakin merosot makin jauh, makin merosot makin jauh. Kita harus kembali kepada kehendak Allah yang semula. Bila kita tidak mencapai hal ini, saudara-saudari, karena gereja tidak mencapai, kita tidak mencapai hal itu. Kita semua senang dengan karunia. Kita senang semua dengan hal-hal yang supranatural. Kita senang kalau rasanya kita diberkati. Dan seolah-olah kita merasa ini adalah pertanda saya berada di jalur kehendak Allah, yaitu saya diberkati. Saudara-saudari, belum tentu. Kita diberkati belum tentu itu pertanda adalah kita berada di jalur garis hayat. Saudara-saudara, kalau kita tidak mencapai hal itu karena kemerosotan gereja, maka Allah memanggil para pemenang. Allah memanggil para pemenang. Untuk hal ini adalah Allah memperkuat karunia keselamatannya untuk menghasilkan pemenang yang akan menggenapkan kehendak Allah. Untuk itulah saudara-saudari, bila Anda mau membaca Alkitab, kitab Wahyu pasal 1 ayat 4, pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 5, dan pasal 5 ayat 6. Bila Anda membaca hal itu saudara-saudari, di 4 ayat Alkitab di kitab Wahyu itu, di sana bercerita tentang 7 roh. 7 roh. Apakah rohnya 7? Bukan. Adalah roh itu hanya satu, tetapi Allah memperkuatnya jadi 7 ganda, diintensifkan, diperkuat. Karena kemerosotan gereja, bukan hanya karena tadi jatuh pengetahuan, jatuh ke dalam karunia, bukan hanya jatuh ke dalam berkat-berkat, bahkan bisa masuk budaya, bisa masuk politik, bisa masuk ke dunia, bisa macam-macam hal masuk ke dalam gereja, sehingga gereja menjadi makin hari makin merosot, makin menjauh dari kehendak Allah, makin jauh dari garis hayat. Maka di keempat ayat ini disebut di sana ada 7 roh. Apa dimaksud 7 roh ini adalah Allah memperkuat karunia keselamatannya, mengintensifkan dirinya, diperkuat agar karunia keselamatan di dalam kita, keselamatan organik di dalam kita ini diperkuat 7 kali ganda untuk menghasilkan para pemenang. Saudara-saudari, hari ini perlu dan Allah sedang mencari para pemenang-pemenang demikian. Tadi di 4 ayat Alkitab itu, salah satunya saya baca, yaitu Wahyu pasal 1, pasal 3 ayat 1 mengatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudara-saudari, inilah kondisi gereja. Kondisi gereja yang dikatakan hidup mati. Dikatakan hidup padahal mati. Saudara-saudara, ini gereja, saudara-saudara. Ini kondisi gereja di Sardis. Saudara-saudara, jangan kita menjadi seperti kondisi ini. Kita bisa saja merasa kita mengerti Alkitab, sudah paham nubuatan, sudah beroleh selamat, Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Kita merasa so far so good. Kelihatan kita hidup, padahal mati.
Kita merasa hidup, saudara-saudara. Kita merasa punya pekerjaan. Tuhan mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Di mana engkau dikatakan hidup. Cobalah lihat sekarang ini. Begitu banyak hamba Tuhan yang melakukan ini, melakukan itu. Seolah-olah kita merasa adalah hidup. Tetapi saudara-saudara, jangan sampai seperti yang Tuhan katakan di sini. Dikatakan hidup padahal mati. Artinya tidak ada pekerjaan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Kelihatan hidup padahal mati. Dikatakan mati ya hidup. Saudara-saudara, karena itulah maka Allah memperkuat karunia keselamatannya, diintensifkan, diperkuat 7 kali ganda supaya kita bisa menjawab panggilan Allah, supaya kita bisa mencapai standar tuntutan Allah, supaya kita bisa mencapai garis yang dikehendaki Allah, yaitu menjadi pemenang. Apa yang disebut pemenang, saudara-saudara? Adalah orang yang normal. Pemenang itu orang yang normal. Normal apa? Normal dia mencapai garis hayat. Kita jatuh. Allah ingin pulihkan kita, saudara-saudara, kembali. Dipulihkan kepada jalur atau garis hayat. Moga-moga kita, saudara-saudara, yang berada di sini menjawab panggilan Tuhan. Kita memiliki telinga yang mendengar bahwa kita tidak mau melanjutkan kejatuhan yang ada. Kita tidak mau meneruskan kegagalan yang sudah terjadi. Tetapi kita, saudara-saudara, menjawab panggilan Tuhan. Kita mau menjawab panggilan Tuhan. Mau menjadi pemenang. Mau berada di garis hayat. Mau berada di jalur yang dikehendaki Allah. Mau menjadi satu manusia korporat untuk mengekspresikan Allah. Untuk berkuasa mewakili Allah di bumi. Saudara-saudari, kalau saya bersekutu dengan gini, boleh dengan penuh kasih saya berkata dan pada Anda, inilah kehendak Allah, saudara-saudara. Sebenarnya Anda tahu kedatangan Tuhan atau tidak, itu tidak masalah. Asal Anda di dalam kehendak Allah, Anda pasti jadi pemenang. Anda tahu nubuatan atau tidak, tidak masalah. Asal Anda di dalam jalur ini, Anda menjadi pemenang. Saudara-saudari, apa yang kita bahas beberapa kali ini semoga menjadi pemacu bagi kita agar kita mau kembali ke dalam jalur yang dikehendaki Allah, yaitu di jalur hayat menjadi pemenang yang dikehendaki. Oke. Jadi saudara-saudari, saya lanjut. Hari ini kita adalah berada di zaman kasih karunia. Ya, hari ini kita berada di zaman kasih karunia. Zaman kasih karunia ini adalah zaman gereja. Di zaman gereja hari ini, zaman kasih karunia ini, disinilah pada saat inilah Allah akan menghasilkan para pemenang. Para pemenang perjanjian baru akan dihasilkan dan disempurnakan dalam zaman gereja. Penyempurnaan para pemenang perjanjian baru adalah perkara melalui pengalaman yang subjektif dan kenikmatan akan Kristus. Saudara-saudari, saya ulangi, adalah melalui pengalaman yang subjektif dan kenikmatan akan Kristus. Tanpa kita mengalami Kristus secara subjektif dalam diri kita, tanpa kita menikmati Kristus dalam diri kita, mustahil kita jadi pemenang. Sekalipun Anda bisa melakukan banyak mujizat, sekalipun barangkali Allah memakai Anda melakukan berbagai hal, tetapi kalau Anda tidak membiarkan Allah tersusun dalam diri Anda, tidak membuat Allah terbentuk di dalam diri kita, tidak menikmati Dia secara pribadi, tidak mengalami Dia membentuk dirinya dalam diri kita, saudara-saudara, kita tidak mungkin jadi pemenang. Menjadi pemenang tidak cukup kita hanya belajar Alkitab.
Tidak cukup kita hanya belajar pengetahuan kebenaran. Itu bagus. Tetapi hal itu harus menuntun kita, saudara-saudara, supaya apa yang kita pelajari, apa yang kita ketahui, harus menuntun, harus mendorong kita, harus mengarahkan kita, agar kita memiliki pengalaman yang subjektif, pengalaman yang pribadi dengan Tuhan, dan kenikmatan akan Kristus. Saudara-saudari, 2 Korintus pasal 3 ayat 18 mengatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari, kita di sini diumpamakan adalah seperti cermin. Seperti sebuah cermin. Cermin itu adalah dihadapkan ke objek mana, maka objek itu akan dipantulkan. Kalau cermin itu Anda hadapkan ke tembok, maka tembok itulah yang dipantulkan. Kalau cermin itu Anda hadapkan ke wajah Anda, wajah kita lah yang dicerminkan. Nah, kita saudara-saudara, dikatakan kita semua akan mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Artinya kita perlu menjadi orang yang selalu memandang kepada Kristus. Mengarahkan diri kita kepada Kristus. Kalau diri kita ini kita arahkan pada Kristus, maka Kristus itu yang dipantulkan. Musa pernah adalah 40 hari 40 malam. Dia berdoa puasa kepada Tuhan. Ketika turun dari gunung itu, dia menjadi wajahnya, saudara-saudara, bersinar, wajahnya penuh kemuliaan. Saudara-saudari, kalau kita hadapkan wajah kita pandang Tuhan, setiap hari kita memandang Tuhan, kita menengadah pada Tuhan melalui berdoa, melalui membaca kitab, melalui berkidung bernyanyi, melalui memuji-muji Tuhan. Artinya kita memandang kepada Tuhan. Kalau setiap hari kita demikian, saudara-saudara, maka kita akan mencerminkan Tuhan, memantulkan Tuhan. Kemuliaan Tuhan kita pantulkan dengan muka yang tidak berselubung. Dan kita pun akan semakin diubah, ditransformasi menjadi serupa dengan gambarnya. Bahkan dalam kemuliaan kepada kemuliaan. Dalam kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Saudara-saudari, karena itu semoga kita senantiasa memiliki hati yang berpaling kepada Tuhan. Begitu hati kita berpaling pada Tuhan, maka selubung diambil dari kita. Hati kita berpaling pada Tuhan, selubung diambil. Begitu selubung diambil, kita memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara-saudari, orang-orang Yahudi di Alkitab bisa menjadi selubung, saudara-saudara. Karunia rohani bisa menjadi selubung. Jangan katakan dosa, jangan katakan dunia, jangan katakan politik, jangan katakan budaya, jangan katakan yang lain-lain. Hal-hal rohani pun bisa menjadi selubung. Saudara-saudari, tentu Anda ingat di dalam Yohanes pasal 5 ayat 39 dan 40, di sana Tuhan mengatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu memperoleh hayat yang kekal. Walaupun firman itu bersaksi tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hayat itu. Itu kata Tuhan. Jadi ini saudara-saudari, ini adalah kitab suci. Ini adalah firman Tuhan. Ada orang membaca Alkitab, tapi Alkitab ini menjadi selubung. Di sini ada Tuhan, ini Alkitab. Harusnya saya membaca Alkitab ini membawa saya datang kepada Tuhan. Tetapi malah Alkitab ini menjadi selubung membuat saya tidak bisa datang pada Tuhan. Itulah kisah dalam tadi Yohanes 5 ayat 39 dan 40. Oh, gara-gara baca kitab. Oh, ingin tahu ini, ingin tahu itu, ingin tahu mujizat ini, mujizat itu, tanda ini, tanda ini. Kita hanya tahu tanda. Kita tidak mau datang kepada Tuhan.
Sang penggenap tanda. Kita hanya mau tahu karunia. Kita nggak mau datang pada Tuhan, sang karunia itu sendiri. Kita hanya tahu berkat Tuhan. Tidak, kita nggak mau datang kepada Tuhan, sang berkat itu sendiri. Saudara-saudaraku, itulah menjadi selubung bagi kita. Semoga kita di sini, saya berharap adalah saudara-saudari yang telah mengikuti Bible study ini adalah pada tingkat tertentu adalah orang yang sudah mengasihi Tuhan. Karena tidak mungkin saudara-saudara Anda mau demikian datang mengikuti Bible study demikian 1 jam lebih adalah hanya untuk dengar tanpa cinta Tuhan, tidak mungkin. Tetapi semoga cinta kita pada Tuhan tambah hari tambah dalam, tambah hari tambah dalam, dan cinta kita pada Tuhan, kita rela terbuka pada Tuhan agar Tuhan menyoroti, Tuhan menyelidiki kita, sehingga setiap selubung apapun dalam diri kita, biarlah Tuhan terangi supaya kita mau melepaskannya, kita mau berpaling pada Tuhan, kita mau memandang wajah mulia Tuhan, dan kita mau memantulkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Saudara-saudari, kalau tadi Allah ingin memanggil para pemenang, di dalam Alkitab ada beberapa golongan yang disebut pemenang. Hari ini kita bahas pemenang tahap awal. Pemenang tahap awal, minggu depan kita bahas pemenang tahap akhir. Pemenang tahap awal itu ada yang disebut anak laki-laki, ada yang disebut buah bungar atau buah sulung. Nah, anak laki-laki, saudara-saudara, anak laki-laki tak bukan adalah saudara-saudari sendiri, kaum saleh sendiri yang berada di dalam gereja, yang mereka itu bagian dari umat Allah, tapi mereka adalah bagian lebih kuat. Anak laki-laki mengacu kepada pemenang di dalam gereja, bagian dari umat Allah yang adalah para pemenang. Di dalam kitab Wahyu pasal 2 ayat 26 dan 27 dikatakan, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Di pasal 12 ayat 5 mengatakan, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Jadi saudara-saudari, ada yang disebut di sini ada anak laki-laki. Siapakah anak laki-laki ini? Adalah anak laki-laki bagian lebih kuat yang menjadi pemenang di dalam gereja. Ini adalah yang sangat berharga. Karena begitu berharga, itu diambil oleh Allah. Ya, diambil oleh Allah untuk berharga di mata dia, dirampas oleh Allah, dibawa ke hadapan Allah, dibawa ke tahta Allah, sehingga tidak perlu mengalami penganiayaan. Lalu, di dalam Alkitab ada juga disebut perempuan. Perempuan ini akan melahirkan anak laki-laki. Nah, perempuan universal yang cemerlang itu adalah merupakan totalitas dari umat Allah. Dan anak laki-laki adalah bagian yang lebih kuat dari antara umat Allah tersebut. Ketika berbicara perempuan, saudara-saudari, bagaimanapun kita harus teringat kepada Kejadian 3 ayat 15. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Akhirnya Allah bagaimana mengatakan terhadap ular, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudari, ini adalah perkataan pertama mengenai nubuatan perempuan. Tentu perempuan ini adalah, kita tahu ini adalah namanya adalah Hawa. Tetapi perempuan ini juga adalah menubuatkan tentang Maria yang akan melahirkan Tuhan Yesus yang akan meremukkan kepala ular.
Tetapi perempuan ini pun adalah menubuatkan tentang gereja yang universal. Seluruh umat Allah. Di mana adalah seluruh umat Allah ini di setiap zaman akan lahirlah anak-anak laki-laki bagian daripada yang lebih kuat dari umat Allah. Dan mereka yang pertama adalah oleh Tuhan Yesus. Yesus itu adalah keturunan perempuan, ya, dia adalah keturunan perempuan. Semua manusia di alam semesta ini adalah keturunan laki-laki, hanya Tuhan Yesus adalah keturunan perempuan. Nah, dia keturunan perempuan, di atas salib dia sudah meremukkan kepala ular. Kepalanya sudah dihancurkan, tetapi ekornya masih terus menyabet umat Allah. Karena itu, kelak ular ini, iblis ini akan dihancurkan oleh para pemenang, yaitu anak laki-laki. Orang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan seluruh mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudara-saudari, ini adalah, kita lihat di sini ada perempuan. Sekali lagi harus kita ingat, perempuan ini adalah perempuan universal yang adalah totalitas dari umat Allah. Umat Allah itu ada dalam perjanjian lama, ya, ada perjanjian baru. Perjanjian baru ini adalah umat Allah dalam perjanjian baru diibaratkan sebagai matahari, lalu adalah umat Allah dalam perjanjian lama diibaratkan seperti bulan. Dan saudara-saudari, kita adalah seperti bintang-bintang para tokoh-tokoh hari zaman dulu. Jadi sebelum daripada hukum Taurat itu ada. Artinya saudara-saudara, ini semua adalah mengkonstitusi daripada perempuan itu. Nah, dari antara itulah keluar para pemenang yang disebut anak laki-laki. Nah, kita melihat di sini, ini tadi adalah gambaran daripada perempuan universal ini yang hampir seluruh tubuhnya itu berselubungkan matahari. Nah, kemudian lalu di bawahnya ada bulan dan bermahkota 12 bintang. Kejadian pasal 37 ayat 9 ini adalah merupakan mimpinya Yusuf. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi, saudara-saudari, dan tadi sudah saya jelaskan siapakah itu. Ya, ini adalah gabungan dari umat Allah. Bintang-bintang itu adalah hamba-hamba Tuhan sebelum ada hukum Taurat, yaitu yang disebut nenek moyang kita, ya. Jadi ada Abraham dan lain-lain di sana. Lalu matahari itu melambangkan semua umat Allah dalam perjanjian baru, sedangkan bulan adalah melambangkan umat Allah dalam perjanjian lama. Nah, dari sana lahirlah anak laki-laki. Nah, saudara-saudari, kemudian di dalam pasal 12 ayat 5 itu kita melihat anak laki-laki itu adalah naik ke angkasa, berperang bagi Allah, mendatangkan kerajaan Allah ke bumi. Anak laki-laki itu diangkat, saudara-saudari, dengan tujuan adalah untuk Allah. Dia diangkat pemenang untuk kenikmatan Allah. Tetapi mereka akan menjadi laskar yang akan berperang bersama dengan Tuhan. Terangkannya anak laki-laki adalah suatu transaksi yang membuat Satan, iblis, tidak lagi mempunyai posisi di surga. Wahyu 12 ayat 7 sampai 10 mengatakan, maka timbullah peperangan di surga,
Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ya, malaikat-malaikatnya artinya malaikat yang ikut memberontak bersama dengan iblis melawan Allah. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau Satan yang menyesatkan seluruh dunia dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Saudara-saudari, iblis ini fungsi tugasnya adalah tinggal mendakwa orang. Mendakwa, bahkan mendakwa seolah-olah dia nggak pernah tidur. Mendakwa umat Allah siang dan malam. Dakwaan itu bertujuan agar membuat kita ini lemah, membuat kita ini tidak bertenaga, membuat kita ini karena merasa bersalah sehingga tidak mampu bangkit kembali. Saudara-saudara, inilah tujuan daripada iblis, ular tua, naga atau Satan ini. Pasal 12 ayat 10 mengatakan, saudara-saudara, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Tadi yang sudah kita bacakan, pasal 11 ayat 15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara yang nyaring di dalam surga katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudari, dengan terangkatnya saudara-saudara anak laki-laki ini, maka terjadilah di sana pergerakan dispensasional Allah yang terpenting. Saudara-saudari, kita tahu bahwa seluruh dunia masih dikuasai si jahat. Dan kita tahu bahwa di zaman Ayub, iblis bisa berbincang-bincang, bisa datang ke pertemuan yang diadakan oleh Allah. Tetapi saudara-saudari, ketika anak laki-laki terangkat, tidak ada lagi tempat bagi iblis. Iblis itu dijatuhkan. Saudara-saudara, maka kita perlu menjadi pemenang yang mengalahkan iblis. Kepalanya sudah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Maka selanjutnya, eksekusi selanjutnya, perlu para pemenang, perlu anak laki-laki yang melaksanakannya. Caranya bagaimana, saudara-saudara? Cara untuk menjadi anak laki-laki adalah seluruh diri anak laki-laki harus dijenuhi, harus diresapi dengan unsur Kristus, dengan elemen Kristus. Elemen Kristus, hayat Allah, harus menyusun diri kita. Perempuan dalam Wahyu pasal 12 telah dijadikan hamil oleh suaminya agar dapat melahirkan sesuatu bagi suaminya. Saudara-saudari adalah perempuan. Dia perlu mendapat sesuatu dari suami supaya adalah suami istri ini, si perempuan ini bisa hamil untuk melahirkan anak. Saudara-saudari, kita sebagai perempuan yang di hadapan Allah, kita perlu menerima sesuatu dari suami kita, dari Kristus. Kita perlu menerima sesuatu. Apakah itu? Menerima hayat Allah, menerima infus dari Allah, menerima unsur daripada Allah, menerima elemen daripada Allah. Kita terima sehingga membuat kita bisa melahirkan saudara-saudara, melahirkan para pemenang. Wahyu 12 ayat 2 dan 5 mengatakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Semoga saudara-saudari kita menjadi barang yang berharga, menjadi seperti anak laki-laki itu yang kita bisa dirampas, kita bisa diambil. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. Di suatu saat Tuhan pernah mengumpamakan dirinya seperti pencuri. Dia mengatakan pada waktu malam pencuri akan datang. Saudara-saudara, Kristus mengumpamakan dirinya sebagai pencuri. Untuk apa? Untuk mengambil barang-barang mustika. Barang-barang yang sangat berharga di hadapan Dia.
Kalau tidak mustika, saudara-saudara, kalau barang-barang yang tidak laku, barang-barang yang jelek, yang tidak ada nilainya, tidak mungkin diambil maling. Apalagi Kristus adalah mengumpamakan dirinya sebagai pencuri. Berarti dia akan mengambil barang-barang yang sangat berharga. Kalau di sini dia akan merampas anak laki-laki itu, saudara-saudara. Semoga kita adalah menjadi yang berharga di mata Tuhan. Oh, begitu berharga sehingga kita dicuri oleh Allah, sehingga kita dirampas oleh Allah. Kita dibawa ke tahta Allah, menjadi barang kenikmatan Allah, untuk menjadi kepuasan Allah, menjadi kita kesukaan, kedambaan, memuaskan hati Allah. Saudara-saudaraku, kiranya Tuhan memberkati kita. Bercerita demikian, hati saya sangat bergembira. Hati saya sangat sukacita. Semoga kita adalah orang yang menjawab panggilan Tuhan ini. Agar kita untuk menjadi pemenang. Karena itu, tugas utama gereja bukanlah melakukan sesuatu bagi Allah, melainkan untuk menerima sesuatu dari Kristus. Agar kita dapat mengalami, atau agar gereja dapat mengalami kehamilan daripada Kristus. Kemudian bisa melahirkan anak laki-laki bagi Kristus. Inilah tugas gereja. Inilah salah satu tugas kita. Kita perlu menerima sesuatu dari Tuhan. Agar kita hamil dan kita bisa melahirkan anak-anak laki-laki, melahirkan para pemenang yang memuaskan hati Tuhan. Prinsip menjadi buah sulung dan anak laki-laki itu sama. Kita harus menjadi orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja dia pergi. Yaitu bagaimana? Melalui membiarkan anak domba itu tersusun dalam diri kita. Anak domba itu adalah Kristus. Jadi Kristus tersusun hari demi hari, elemennya bertambah melalui kita berdoa, melalui bernyanyi, melalui melakukan kehendak Allah, melalui menginjil, melalui beribadah, melalui kita merawat kaum saleh yang lain. Saudara-saudara, elemen Kristus semakin bertambah dalam diri kita. Kita mengikuti Kristus dengan ketat. Akhirnya karena kita mengikuti Dia, oh, Dia suruh kita berdoa, kita ikut berdoa. Dia suruh kita menyanyi, kita menyanyi. Dia suruh kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan. Disuruh kita bersorak bagi Tuhan. Dia suruh kita menginjil, kita memberitakan Injil. Dia suruh kita bersaksi, kita bersaksi. Kita mengikuti Dia dengan ketat. Kemanapun anak domba itu pergi, kita mengikutinya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Allah akan menyusun dirinya ke dalam diri kita. Allah, Kristus, akan semakin menambah-nambahkan dirinya dalam diri kita. Haleluya. Kita menjadi pemenang. Kita menjadi anak laki-laki. Kita menjadi buah sulung. Karena itu, kita perlu secara konstan terbuka kepada Tuhan sebagai suami kita untuk membiarkan unsur Kristus, susunan ilahi Kristus bekerja di dalam kita secara terus-menerus untuk memenuhi dan meresapi seluruh diri kita. Saudara-saudari, lalu apakah kita termasuk dalam anak laki-laki itu? Termasuk atau tidak, saudara-saudara, tergantung pada bagaimana kita bereaksi, bagaimana respon kita, saudara-saudara, terhadap kedambaan Allah, terhadap pergerakan Allah, terhadap ekonomi kekal Allah. Sudah kita dengar, saudara-saudaraku, berita tentang adalah hasrat hati Allah, ekonomi Allah, pergerakan Allah kita tahu. Sekarang bagaimana reaksi kita, bagaimana respon kita, bagaimana tanggung jawab kita, bagaimana kerjasama kita. Saudara-saudari, hayat yang Allah berikan kepada saya dan kepada semua orang, Roh Kudus yang diberikan kepada semua orang, Kristus yang kita percayai, darah Yesus yang kita terima, semua adalah sama, kualitasnya semua sama. Yang berbeda adalah kuantitasnya di dalam kita. Dan kuantitas ini berbeda adalah karena tingkat ketaatan kita. Paulus berkata, ya Raja Agripa, terhadap visi yang dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Paulus tidak pernah tidak taat. Artinya dia taat selalu. Dia kooperatif dengan Kristus. Dia selalu damba. Dia selalu bereaksi dengan positif terhadap kedambaan Allah, terhadap visi yang dari surga, terhadap pergerakan Allah, terhadap ekonomi Allah. Dia memiliki reaksi. Dia memiliki sikap yang positif. Dia kerjasama dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Inilah yang membedakan kita dengan orang lain.
Aspek yang lain sama, saudara-saudara. Tuhan, Roh Kudus, darah, Alkitab, semua sama, saudara-saudara. Firman ditaburkan juga sama. Yang membedakan hati kita. Hati kita, reaksi kita pada Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 16 sampai 18 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, engkau telanjang, maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumah sematamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara-saudari, artinya kita hari ini tidak boleh menjadi suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Memang hidup yang enak itu, saudara-saudara, adalah suam-suam kuku. Coba kalau kita mandi, air dingin rasanya, aduh dingin. Panas sekali, aduh panas. Yang enak itu air hangat. Suam-suam kuku. Hidup di dunia, ya, suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Tidak cinta Tuhan sungguh-sungguh, juga tidak cinta dunia betul-betulan. Ya, so far so good. Orang lain memandang, wah oke-oke saja. Itu yang paling enak di dunia. Tetapi Allah, kalau kita demikian, Allah akan memuntahkan kita, saudara-saudara. Allah menghendaki kita. Kalau kita panas-panas, dingin-dingin, kita harus panas terhadap Allah, terhadap pergerakan Allah, terhadap kedamaian Allah, terhadap ekonomi Allah. Kita harus panas. Terhadap dosa kita dingin, terhadap iblis kita dingin, terhadap dunia kita dingin. Oh, saudara-saudara, inilah yang dikehendaki Allah. Artinya, saudara-saudara, kita adalah jangan merasa diri kita kaya, tetapi kita harus mengeluarkan segala harga untuk membeli, saudara-saudara, membeli bagi kita minyak, membeli juga supaya gimana? Pakaian, supaya gak kelihatan ketelanjangan kita. Membeli minyak untuk melumas mata kita ini, supaya kita dapat melihat Allah. Artinya, saudara-saudara, kita perlu mengeluarkan harga. With any cost. Dengan segala harga. Harga yang bagaimanapun. Kita rela keluarkan asal Tuhan dipermuliakan. Oh, asal Tuhan dipermuliakan. Salib berat, kupikul juga. Itu nyanyian. Kita perlu, saudara-saudari, seperti itu. Asal Tuhan dimuliakan, asal Tuhan bertambah dalam diri kita, maka harga sebesar apapun kita rela membayarnya. Saudara-saudari, jika kita ingin menjadi bagian daripada anak laki-laki, kita harus makan lebih banyak, bertumbuh lebih banyak, dan menjadi lebih kuat. Pemulihan Tuhan bergantung pada orang-orang yang lapar, orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang acuh tak acuh. Semoga kita berdoa, saudara, supaya Tuhan membangkitkan kita rasa lapar dan haus akan kebenaran, lapar dan haus akan Tuhan, sehingga kita dipuaskan oleh Tuhan. Kita lapar, kita dapat terus menikmati Tuhan. Oh, begitu bertemu perkataan Tuhan, segera menikmati. Firman Tuhan itu lebih indah daripada emas perak, bahkan lebih indah daripada emas tua. Oh, lebih manis daripada madu. Begitu bertemu firman Tuhan, kita menikmatinya. Begitu bertemu kehendak Allah, kita melakukannya. Begitu Allah mengurapi mendorong kita, kita langsung amin pada kehendak Allah. Saudara-saudara, dengan demikian kita makan Tuhan. Dengan demikian kita lapar damba akan Tuhan. Dan melalui inilah kita menjadi bagian daripada anak laki-laki itu. Cara untuk menjadi anak laki-laki, bagian lebih kuat di dalam perempuan itu, diungkapkan dalam kitab Efesus, yaitu pasal 6, ayat 10 dan 11, ayat 17, yaitu Efesus pasal 6 bercerita tentang gereja sebagai laskar Kristus. Gereja sebagai pejuang Allah. Ayat 10 mengatakan akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan.
Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara-saudari, tadi yang kita baca adalah Efesus pasal 6, itu membicarakan tentang gereja sebagai pejuang atau sebagai laskar. Nah, itu adalah dilatar belakangi sebagai tentara Romawi. Demikian gambar yang di sini tidak sempurna, itu hanya ilustrasi saja, tetapi ini hanya mengisahkan bahwa seorang laskar dia perlu mengenakan helm atau ketopong keselamatan, dia juga perlu mengenakan baju jirah, ya gitu kan, menutupi dadanya, perlu mengenakan juga tameng, gitu ya. Jadi perlu juga ada pedang, perlu juga ada sepatu di dalam kaki. Nah, tadi kita disuruh supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya, saudara-saudara, kita perlu diperkuat ke dalam manusia batiniah kita, agar Kristus dapat membangun dirinya sendiri ke dalam hati kita. Yang kedua, kita perlu dirawat dengan segala kekayaan Kristus. Yang ketiga, kita perlu mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi adalah senjata Allah lah gereja sebagai laskar Kristus. Jadi laskar Kristus ini adalah melambangkan gereja. Maka kita perlu menempuh penghidupan gereja supaya kita bisa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita perlu, saudara-saudara, kita perlu ada pedang roh, yaitu firman Allah. Dan pedang roh itu juga adalah jadi gimana? Sebagai juga ketopong keselamatan kita. Bagaimana caranya menerimanya? Dalam segala doa dan permohonan. Kita perlu ada ketopong keselamatan. Kita perlu juga dada kita perlu dilindungi, pikiran kita perlu dijaga. Saudara-saudara, untuk hal ini kita perlu baik-baik masuk menempuh hidup gereja. Karena di dalam gerejalah kita bisa saling terawat, saling menjaga, saudara-saudara. Dari diri kita sendiri kita bisa gagal. Orang Kristen sendirian kita mudah kita digoda, mudah kita dicoba, dan sangat mudah kita jatuh. Tapi kalau kita bersama-sama masuk ke dalam kehidupan gereja, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, maka seluruh tubuh akan saling menopang dan saling melindungi kita. Saudara-saudari, mereka yang menyusun anak laki-laki mengalahkan iblis. Siapa itu iblis? Tadi adalah si pendakwa, si pembunuh, adalah setan, adalah musuh, adalah seteru Allah. Wahyu 12 ayat 10-11. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, dan karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Saudara-saudara, iblis ini adalah musuh kita. Iblis ini si pendakwa, iblis ini si pembunuh, iblis ini si pencuri, saudara-saudara. Tetapi bagaimana kita mengalahkan dia? Saudara-saudara, dari diri kita tak mampu mengalahkan dia. Karena sudah saat tahun dia ada. Kita ini baru mungkin sadar. Tapi sudah banyak orang dikalahkan oleh iblis. Tidak mungkinlah kita mampu melawan iblis. Tetapi saudara-saudara, kita bersama dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan, baru kita bisa mengalahkannya. Caranya gimana, saudara-saudara? Kita mengalahkan dia dengan darah anak domba. Saudara-saudara, karena darah kita beroleh selamat. Karena darah Kristus kita adalah diperkenankan di hadapan Allah. Tetapi selanjutnya juga menghadapi serangan daripada iblis. Kita juga dengan darah Kristus. Darah Kristus, saudara-saudara. Seperti ketika Martin Luther, ketika mengadakan reformasi. Ketika mengadakan reformasi, iblis mendakwa dia. Iblis menuduh dia dengan berbagai kelemahan. Dituduh dia, bagaimana mungkin kau melakukan reformasi? Kau telah bersalah, kau telah berbuat ini. Akhirnya gimana? Martin Luther mengambil pulpen, lalu ditulis apa kesalahan saya, ditulis kesalahan begini, apalagi tulis. Iblis terus mendakwa, memberitahu kesalahan dia, beritahu begitu banyak kelemahan.
dan kesalahan-kesalahan daripada Martin Luther. Iblis merasa dia bertempik sorak. Dia merasa menang karena telah mendakwa, menuduh, melemahkan Martin Luther. Dan tak mungkin Martin Luther bisa mengadakan reformasi. Tetapi setelah begitu banyak daftar dosa-dosa, daftar kegagalan dan kelemahan daripada Martin Luther, setelah itu, setelah semua, apalagi kesalahan saya? Iblis mengatakan itu kesalahanmu semua. Lalu setelah itu adalah Martin Luther mengambil tinta merah. Dia tulis, darah Yesus sudah mengampuni saya. Haleluya. Saudara-saudara, dengan berkata demikian adalah iblis mundur, iblis lari, iblis tak berdaya. Mengapa saudara-saudara? Dosa kita semua sudah diampuni oleh darah Yesus. Haleluya. Dosa Anda yang kecil atau dosa yang besar, dosa yang kelihatan biadab atau beradab, dosa yang putih atau dosa yang hitam, dosa yang terbuka atau ditutup-tutupi. Saudara-saudara, dosa kita semua, asal kita ngaku kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka adalah darah Yesus mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu saudara-saudara, apapun kegagalan Anda, apapun kelemahan Anda, dimanapun mungkin Anda pernah jatuh, jangan lupa bangkit kembali. Mari saudara-saudara, kalau Anda telah diserang sehingga Anda tidak mampu bangkit, itu adalah tuduhan daripada iblis. Itu bukan penerangan dari Roh Kudus. Roh Kudus selalu menerangi kelemahan kita, membuat kita tahu kelemahan, membuat kita tahu kesalahan, tapi membuat kita bangkit saudara-saudara. Kita bisa bangkit datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita tahu kelemahan kita, tapi membuat kita lemah, membuat kita takut pada Tuhan, merasa Tuhan tidak mungkin lagi menerima saya. Oh, orang berdosa begini, tidak mungkin lagi Allah berkenan. Itu berarti daripada iblis. Saudara-saudara, saatnya kita bangkit menggunakan darah Yesus untuk menutupi segala kelemahan kita, menutupi segala dosa kita. Haleluya. Kita di dalam darah Yesus, saudara-saudara, kita menjadi orang yang menang. Karena kita menang bukan di atas diri kita, bukan di atas kehebatan kita, tapi karena ada darah Yesus. Kita bisa menang juga saudara-saudara dengan perkataan kesaksian kita. Mengalahkan dengan perkataan kesaksian. Kita memproklamirkan firman Tuhan, maka kita akan menang saudara-saudara. Kita juga adalah harus mempercepat ini karena waktu. Kita juga harus mengalahkan dengan tidak menyayangi nyawa kita sampai kepada maut. Kalau Anda baru batuk, saudara-saudara, tidak mau lagi datang pada Tuhan. Wah, Allah sangat senang menggoda, setan sangat senang menggoda Anda. Baru bersin-bersin sedikit, tidak mau lagi datang bersidang, tidak mau datang beribadah. Waduh, iblis senang sekali. Baru flu sedikit, wah sudah Pak, selimut, udah tiduran di rumah, tidak mau melaksanakan kehendak Allah, tidak mau menginjil, tidak mau merawat orang. Saudara, iblis senang sekali. Hanya sakit sedikit, hanya batuk sedikit, sudah Anda dibikin adalah ketakutan. Oh, tetapi para pemenang ini, bagaimana mereka mengalahkan? Mereka bagaimana menjadi anak laki-laki pemenang? Mereka tidak mengasihi nyawa mereka, bahkan sampai ke dalam maut. Kalau sampai mati pun kita rela ikut Tuhan. Saudara-saudara, iblis akan lari. Iblis akan tahu, wah ini nggak berdaya kita ubah ini. Kita goda nggak ada gunanya. Lebih baik kita goda orang lain. Menggoda ini habis energi. Karena mati pun tetap ikut Tuhan. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang demikian. Kita perlu menjadi, haleluya, pemenang tahap yang awal. Bukan hanya sebagai anak laki-laki, tapi juga menjadi buah sulung. Siapakah buah sulung ini? Keterangkatan terutama tadi sudah kita bilang, keterangkatan ini terutama bukanlah untuk kenikmatan kita, melainkan untuk kenikmatan Allah. Kita perlu diangkat ke surga, bukan untuk kebahagiaan kita, melainkan untuk penggenapan tujuan kekal Allah. Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 4. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba itu berdiri di Bukit Sion, bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni seperti perawan. Semoga kita menjadi pemenang demikian, saudara-saudari. Jangan kita seperti pengikut antikristus. Di dahi mereka itu adalah angka 666. Oh, yang artinya di dahi yang tertampil, yang kelihatan, saudara-saudara, angka 666.
Semoga di dada kita adalah tertulis anak domba. Tertulis adalah nama Bapa kita. Nama Tuhan dan nama Bapa. Artinya adalah orang melihat kita. Yang kita persaksikan hanyalah Kristus, hanyalah Allah semata. Saudara-saudari, adalah buah sulung itu adalah para pemenang yang hidup. Para pemenang yang hidup yang matang lebih dahulu di ladang Allah. Maka mereka akan dituai sebelum penuaian itu. Sebagai buah-buah sulung kepada Allah dan kepada anak domba. Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 3. Tadi ayat 1 sudah kita baca. Ayat 2. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi. Di sini mereka, saudara-saudara, mereka ini buah sulung adalah orang-orang yang hidup diangkat kepada Tuhan hidup-hidup. Saudara-saudara, mereka ini ada karunia keselamatan yang hanya mereka yang mengalaminya. Sehingga nyanyian itu pun hanya mereka bisa mempelajari. Karena itu pengalaman subjektif bagi mereka. Ya, pengalaman subjektif bagi mereka hanya mereka yang tahu. They sing the new song that no one can learn. Mereka menyanyikan nyanyian baru yang tidak ada satupun yang bisa mempelajari. Kenapa? Karena itu adalah pengalaman mereka sendiri. Semoga saudara-saudara kita ini mengalami Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga kita ada nyanyian baru yang kita gubah terhadap Tuhan. Dan nyanyian itu adalah pengalaman kita pribadi. Wahyu 14 ayat 4 dan 5. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Wah, saya nggak bisa lagi lebih lanjut. Ya, karena saya dikejar oleh waktu. Tapi bagaimanapun saudara-saudari, ini kita perlu seperti adalah gadis-gadis suci. Kita hanya seperti perawan-perawan suci, tidak mencemarkan diri kita dengan dunia ini. Kita murni hanya dimiliki oleh Tuhan. Saudara-saudari, anak laki-laki dan buah sulung ini. Nah, kalau kita melihat di sini tadi anak laki-laki yang berselubungkan matahari ini, itu adalah para pemenang yang sudah mati dari zaman ke zaman, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Mereka adalah pemenang yang telah meninggal, ya, telah meninggal itu sebelum zaman antikristus. Itulah nanti adalah pemenang yang disebut anak laki-laki. Wahyu 12 ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Semoga kita adalah menjadi entah jadi anak laki-laki, entah menjadi buah sulung, itulah harusnya menjadi nasib kita. Apakah kita akan menjadi mati martir bagi Tuhan atau kelak kita diangkat hidup-hidup? Karena buah sulung adalah pemenang yang diangkat hidup-hidup sebelum zaman 3,5 tahun terakhir atau zaman antikristus. Jadi adalah kalau anak laki-laki itu bisa termasuk adalah kaum saleh pemenang mulai dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Tetapi buah sulung itu hanya kaum imani perjanjian baru yang memungkinkan dan yang bisa menjadi pemenang dan diangkat hidup-hidup sebelum tadi zaman 3,5 tahun terakhir. Jadi semua kita akan diangkat, dibawa ke tahta Allah dan kita akan menjadi satu pasukan yang berperang melawan antikristus. Itulah nasib kita. Semoga kita semua mendambakan ini. Ya, kalau anak laki-laki itu diangkat kepada Allah dan ke tahtanya untuk berperang dan melawan Satan sebelum masa kesusahan besar. Ya, kalau buah sulung itu mereka akan diangkat ke Gunung Sion
untuk Allah dan kepuasan Kristus sebelum masa kesusahan besar. Ya, jadi inilah kelak yang akan menjadi nasib kita. Kita akan menjadi pemenang, menjadi satu tentara berperang bersama dengan Kristus ya untuk melawan antikristus dan antek-anteknya dan tentaranya. Dalam kerajaan yang akan datang, kaum beriman pemenang akan memerintah dengan Kristus sebagai raja. Jadi artinya meraja itu adalah kita di dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan milenium. Itu akan menjadi pahala bagi para pemenang. Wahyu 24 mengatakan seperti itu. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ini akan kita bahas minggu depan. Para pemenang saudara-saudara akan menerima mahkota. Mahkota atau pahala bagi pemenang ini dilukiskan dengan 16 istilah atau istilah lah di dalam Alkitab. Ya, dikatakan itulah mahkota. Yang pertama disebut adalah mahkota kebenaran. Yaitu dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 8 bahwa dia akan menerima bahwa mahkota kebenaran telah tersedia baginya, tetapi bukan hanya baginya, tetapi bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Disebut juga adalah mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. 1 Petrus 5 ayat 4. Disebut juga mahkota hayat, mahkota kehidupan. Wahyu pasal 2 ayat 10. Lalu juga disebut mahkota abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Saudara-saudari, nggak ada waktu untuk saya menjelaskan itu satu demi satu. 5 disebut juga adalah duduk bersama dengan Kristus di atas tahta. Wahyu pasal 3 ayat 21. 6 mempunyai kuasa atas bangsa-bangsa untuk menggembalakan mereka. Wahyu 2 ayat 26 sampai 27, pasal 12 ayat 5. Berpartisipasi dalam kebahagiaan Tuhan. Matius 25 ayat 21 dan 23. 8. Mereka juga akan mewarisi kerajaan Kristus dan Allah, masuk ke dalam manifestasi kerajaan surga. Efesus 5 ayat 5. Dimuliakan dengan Kristus. Roma 8 ayat 17. Mewarisi hayat kekal dalam 1000 tahun. Matius 19 ayat 19. Namanya tercatat dalam kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Wahyu 2 ayat 11. Memiliki hak atas pohon hayat. Wahyu 2 ayat 7. Bersinar sebagai matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Matius 13 ayat 43. Berpartisipasi dalam perayaan dalam kerajaan surga. Matius 8 ayat 11. Terakhir, menikmati pahala. Matius 5 ayat 11. Saudara-saudari, kita tidak ada waktu untuk membahas ini secara rinci. Tetapi yang hendak saya katakan, harusnya berbagai istilah pahala atau mahkota atau kenikmatan yang dibentangkan di hadapan kita di sini, saudara-saudari, harusnya menjadi pendorong bagi kita bahwa kita mau menjadi pemenang. Saudara-saudara, menjadi pemenang, entah kita akan menjadi anak laki-laki atau menjadi buah sulung. Saudara-saudara, kalau Tuhan datang segera, mungkin kita akan menjadi adalah buah sulung. Tetapi kalau Tuhan berlambatan datang, mungkin kita sebagai anak laki-laki, kita mungkin mati martir bagi Tuhan. Saudara-saudara, kita menjadi pemenang. Entah jadi anak laki-laki, entah menjadi buah sulung atau buah bungar. Kita saudara-saudara menjadi pemenang. Pemenang yang kelak kita akan berperang bersama dengan Tuhan, mengalahkan iblis, mengalahkan antikristus dan antek-anteknya. Bahkan kita akan meraja, menikmati sukacita dari Tuhan kita
di dalam kerajaan 1000 tahun. Kerajaan milenium. 1000 tahun, saudara-saudara. Setelah 1000 tahun, lalu akan selama-lamanya kita di langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Oh, tiada mulia yang bertanding. Saudara-saudara, karena itu, bila teringat kita akan pahala, oh di dalam kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun saudara-saudara, maka apapun harga yang kita bayar hari ini, penderitaan apapun yang kita alami hari ini, menjadi tidak berarti apa-apa. Oh seperti Tuhan Yesus, karena matanya, karena hatinya diarahkan kepada kemuliaan yang akan datang, sukacita yang akan diterimanya, maka dia adalah tidak memandang lagi derita. Kita pun menjadi demikian. Tidak lagi memandang derita. Tidak memandang lagi duka cita yang kita alami hari ini. Kenapa? Karena kita menantikan pahala yang Tuhan sediakan. Kita menantikan kota yang yang berdasar, yang dibangun oleh Tuhan. Saudara-saudari, hari kita ini kita berada di sini. Hari kita ini masih ada kesempatan bagi kita. Untuk baik-baik kita, saudara-saudara, mengasihi Tuhan. Baik-baik kita bangkit hari ini. Ini kita masih Tuhan beri kita kesempatan, saudara-saudara. Kenapa kita hari ini masih hidup di bumi hari ini? Karena Tuhan memberi kita kesempatan. Semoga kita adalah orang yang menjawab panggilan Tuhan. Kita mau mengeluarkan harga, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan harga sebesar apapun demi agar kehendak Allah tercapai. Agar kita berada di jalan atau di garis hayat ini. Agar kita menjadi pemenangnya. Agar kita menjadi kepuasan bagi Allah. Kita menjadi ekspresi korporat daripada Allah. Kita menjadi orang yang mempercepat Tuhan datang kembali. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga, dan memberkati kita. Supaya penempuhan hari-hari kita ke depan adalah mempersiapkan diri kita menjadi pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami cintai, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bahwa malam hari ini kembali Engkau menerangi kami, memberikan kesempatan bagi kami, bahwa kami hari ini mau sungguh-sungguh untuk mengikuti Tuhan, mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, mau sungguh-sungguh membiarkan diri-Mu meresapi diri kami, membiarkan diri-Mu menjenuhi diri kami, Tuhan, supaya kami menjadi pemenang itu. Oh Tuhan, berkatilah kami, jangan biarkan kami menyeleweng Tuhan, jangan biarkan diri kami keluar dari jalan yang dikehendaki Allah, jangan biarkan diri kami keluar dari jalan hayat. Tuhan, jadikan kami jadi pemenang. Bantu kami, tolong kami Tuhan, arahkan kami. Ketika kami sudah mulai menyeleweng, ketika kami tidak sadar sudah mulai menyimpang, Tuhan kembalikan kami di jalan yang benar. Kembalikan kami di dalam kehendak Tuhan. Kami ingin menjadi orang, sekelompok manusia yang mengekspresikan Tuhan, yang berkuasa mewakili Allah di bumi, yang mempercepat Tuhan datang kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat dan mulia bagi-Mu. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin. Saudara-saudari, sebelum kita tanya jawab, saya ingin sampaikan dulu bahwa tempoh hari kita berjanji, ya seperti berjanji, bila akan memberikan buku bagi saudara-saudari dengan syarat dan ketentuan, yaitu yang pertama, hadir 5 kali dalam pertemuan ini. Minimum 5 kali. Seri ini kita ada sebanyak 8 kali. Ya, masih ada 3 kali lagi ke depan. Artinya kalau Anda hadir dari pertemuan pertama sampai hari ini berarti udah 5 kali, berarti Anda nanti akan mendapatkan buku dengan cuma-cuma dari Yasprint. Yang kedua persyaratannya adalah hadir di Bible Study ya via Zoom dengan nama yang sesuai dengan nama pendaftaran. Jadi jangan bikin nama tetangga, jangan bikin nama orang lain, jangan juga bikin nama gadget yang Anda pakai, gitu ya. Jadi kenapa? Karena nanti kita nggak bisa mencatatnya, ya kan? Jadi kita nggak tahu Anda sudah sebenarnya Anda terdaftar dengan nama si A, tapi adalah ketika masuk di Zoom ini namanya si B. Atau nama gadget gitu ya. Jadi adalah tolong saudara-saudari adalah dengan nama yang benar supaya kita semua bisa menghitungnya dengan baik. Saudara-saudari adalah minggu depan topik kita masih tentang pemenang, tapi pemenang tahap akhir. Pemenang tahap akhir itu ada 2, ada tuayan, ada juga pemenang yang
berdiri di atas lautan kaca. Kalau pemenang tahap awal adalah anak laki-laki dan buah sulung. Nah, pemenang tahap akhir itu, tahap akhir artinya mereka melewati antikristus. Kalau pemenang tahap awal tidak melewati antikristus. Tuhan memberkati kita, saudara-saudari. Ya, semoga Tuhan selalu beserta dengan kita. Acara ini akan kita perdalam, berita ini kita perdalam melalui jawab jinawab. Nah, sudah ada banyak pertanyaan sudah ada di sini. Nah, karena begitu banyak pertanyaan, saudara-saudari, maka mohon maaf nanti ya, saya akan mengutamakan menjawab pertanyaan yang sesuai dengan topik hari ini. Bila tidak sesuai adalah kalau nanti ada waktu baru saya jawab ya. Jadi akan saya jawab yang sesuai dengan topik hari ini dulu. Tapi pertanyaan apapun akan kita jawab asal ada waktu. Yang pertama pertanyaannya adalah, dikatakan terdapat 3 jenis pemenang, yaitu pemenang buah sulung, pemenang awal, tribulasi, dan pemenang akhir. Benar, haruslah yang tidak menikah karena harus perawan. Jadi saudara-saudari, pemenang itu ada 4 jenis pemenang. 4 jenis pemenang kita bagi jadi 2. Pemenang tahap awal tadi sudah saya bilang ya, tahap awal itu adalah anak laki-laki dan buah bungar. Pemenang tahap akhir yaitu adalah tuayan dengan adalah pemenang yang berdiri di atas lautan kaca. Nah, lalu pertanyaannya, apakah pemenang yang disebut tadi adalah tadi itu buah sulung itu, apakah yang tidak menikah karena dikatakan harus murni seperti perawan? Saudara-saudari, itu prinsipnya seperti itu. Prinsipnya itu adalah harus menjadi orang murni seperti perawan. Bukan berarti lalu tidak menikah, ya kan? Jadi kalau Anda adalah tidak menikah juga nggak apa-apa. Tetapi adalah yang diutamakan kita ini murni di dalam kehidupan kita sehari-hari, murni. Murni itu artinya tidak bercampur yang lain. Kita selain Tuhan tidak ada yang kita rindu dambakan di dunia ini. Satu yang kita cari hanya Tuhan semata, yang kita dambakan hanya untuk perkenan Dia semata. Itulah dikatakan kita murni. Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan ada pemenang yang tidak diangkat di sebelum tribulasi? Apa yang menyebabkan ada pemenang yang tidak diangkat? Pemenang tidak diangkat di sebelum tribulasi. Jadi pertanyaan mungkin agak lain ya. Jadi tribulasi itu artinya adalah tribulation, kan, aniaya besar. Jadi itu kita sebut zaman antikristus. Nah, sebelum itu terangkat itu baik anak laki-laki atau bungar, kalau itu terangkat berarti sudah pemenang. Kalau nggak terangkat tidak pemenang. Berarti dia akan melewati zaman antikristus. Nah, zaman antikristus itu adalah tidak saya jawab sekarang, minggu depan. Ya, itu minggu depan karena itu adalah porsi untuk minggu depan. Nah, benarkah untuk menjadi mana itu? Tapi malah ditinggalkan dan nanti akhir tribulasi baru diangkat. Apakah waktu mereka belum menang sehingga mereka harus diuji di masa tribulasi? Minggu depan kita jawab. Yang ketiga, apa-apa saja keuntungan lebih dan perbedaan yang didapatkan antara pemenang buah sulung dan pemenang lainnya. Jadi adalah ya keuntungannya itu saudara-saudara terutama di masalah tribulasi tadi, masalah aniaya besar. Bila Anda adalah menjadi pemenang buah sulung atau anak laki-laki, Anda tidak mengalami pencobaan yang akan mencobai seluruh dunia. Ya, jadi yaitu di zaman antikristus. Karena zaman antikristus itu Alkitab dikatakan itulah penderitaan yang begitu hebat. Saking hebatnya itu tidak pernah ada penderitaan seperti itu dan tidak akan ada lagi. Alkitab bahkan mencatat bila waktunya tidak dipersingkat, artinya seandainya lebih daripada 3,5 tahun. Jadi itu hanya 3,5 tahun. Dikatakan bila waktunya tidak dipersingkat, maka di antara umat pilihan Allah tidak akan ada yang selamat. Jadi begitu luar biasa penderitaan itu. Nah, anak laki-laki dan buah bungar sudah selamat dari sana. Dia bisa menikmati hadirat Allah bersama di Bukit Sion, di tahta Allah.
Itu adalah 3 tahun yang pertama itu menjadi sukacita bagi mereka bersama dengan Tuhan. Pertanyaan keempat, pemenang di Wahyu 14 ayat 1 dan 4 itu saudara dan saudari yang berkarunia tidak kawin. Ya, tadi sudah saya jawab gitu ya. Jadi adalah boleh tidak kawin, boleh kawin, yang penting hati kita murni kepada Tuhan. Yang kelima, apakah anak laki-laki pemenang yang mati martir saja? Jadi mati martir itu, saudara-saudara, mempercepat kita jadi pemenang. Tetapi ada juga orang itu, anak laki-laki itu bukan mati martir, tapi mati tua. Ya, kita ambil contoh di dalam Alkitab itu, ambil contoh siapa? Perjanjian Lama misalnya kita ambil contoh Daniel. Daniel kan adalah mati tua, dan di kitab terakhir kita Daniel dikatakan nanti kan disuruh dia udah saatnya dia akan pergi. Dan nanti akan dia ada lagi di zaman akhir, kan begitu. Kitab Daniel pasal terakhir, ayat-ayat terakhir. Nah, kemudian kita melihat perjanjian baru, misalnya Yohanes. Jadi murid-murid Tuhan yang lain kan mereka mati martir. Murid-murid Tuhan itu pada mati martir, tetapi Yohanes dia mati tua. Dia mati tua, dia itu dibuang di Pulau Patmos, ya, dan sampai tua. Dan dia itu tua sampai tua meninggal. Artinya bukan karena dia apa ya, bukan karena disalibkan kayak Petrus, bukan karena dibunuh, bukan. Dia itu mati karena tua. Tetapi mati dia tua tapi matang. Ya, dia udah matang rohaninya. Jadi seperti Paulus mengatakan, sebenarnya itu Paulus mengatakan, dia pernah berkata gimana? Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jika aku pergi itu jauh lebih baik. Kan artinya ketika dia hidup dia udah matang. Jadi Yohanes adalah demikian. Selama dia hidup sampai dia nanti matinya dia sampai tua, dia mempersaksikan Tuhan. Ya, jadi di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya kira banyak contoh seperti itu. Misalnya di Perjanjian Baru, kalau tidak salah, seperti misalnya Yosua. Yosua kan pasal 24, pada pasal terakhir dia memanggil semua orang Israel. Dia panggil semua orang Israel, dia kumpulkan, lalu dikatakan, pilihlah bagi kamu masing-masing, apakah kita lebih baik beribadah kepada Allah orang Amori, Allah yang dahulu tempat mau kita berada, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Lalu Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah pada Tuhan. Jadi adalah Yosua itu, dia berkata itu sudah tua, udah mau meninggal dia berkata itu. Nah, kata proklamir ini adalah karena seumur hidupnya sudah begitu dia, sampai tua dia adalah matang. Saudari, kita perlu menjadi demikian. Artinya nasib kita bisa saja kita mati martir bagi Tuhan. Tapi bisa juga kita adalah kalau Tuhan belum datang, masih berlambatan dia belum datang. Saudara-saudara, bisa saja kita mati karena tua. Nah, tapi karena tua, jangan kita mati konyol. Lebih-lebih jangan mati penasaran. Kita harus mati, tapi kita udah matang rohaninya. Atau kita terangkat hidup-hidup menjumpai Tuhan. Pertanyaan ke-6. Apakah 5 mahkota yang di slide? Apakah 5 mahkota yang di slide mengacu kepada meraja bersama Kristus dalam kerajaan 1000 tahun, atau masing-masing ada artinya sendiri? 5 mahkota. Jadi tadi saya bilang ada 16 ya. Jadi karena itu saudara-saudari adalah mahkota yang akan kita terima itu semua adalah nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Hari ini memang kita bisa menikmati penyertaan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Sukacita batini hari ini bisa kita alami. Sukacita batini, perawatan, penghiburan Tuhan, hari ini bisa kita terima, bisa kita alami. Berkat-berkat Tuhan bisa juga kita alami. Tetapi itu ada atau tidak masalah. Yang penting kita menantikan adalah pahala ketika di dalam kerajaan 1000 tahun. Pertanyaan berikutnya, orang Kristen yang mengalami kerugian, apakah namanya terhapus selama 1000 tahun, lalu muncul kembali di akhir 1000 tahun? Menderita kerugian, maksudnya itu, saudari, menderita kerugian itu, dia di dalam kerajaan 1000 tahun, dia adalah di di sana, di game blank. Itu dikatakan itu adalah mengkertak gigi dalam kerajaan, dalam kegelapan.
Ya kan? Jadi ada misalnya ada 10 anak gadis di Matius pasal 25. Itu adalah 5 itu masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan, 5 tidak. Nah, 5 itulah itu semua melambangkan orang Kristen. Jadi jangan nanti ada orang mengatakan ini orang dunia, orang Kristen, bukan. 10-nya itu sudah orang Kristen dan 10-nya itu melambangkan sudah meninggal, orang Kristen meninggal. Dari mana kita tahu udah meninggal? Karena mereka itu sudah tertidur. Ya udah tidur, ya kan? Lalu ketika malaikat datang, lalu mereka dibangunkan, artinya mereka bangkit. Nah, ketika bangkit ketahuan mereka pelita mereka semua sudah menyala. Pelita itu menurut kitab Amsal adalah roh manusia adalah pelita Tuhan. Dulu ketika Adam itu roh manusia mati. Ya, roh manusia mati, putus hubungan dengan Allah. Tetapi 10 ini adalah pelitanya semua sudah menyala. Perbedaannya adalah ada 5 orang itu bijaksana. Ada 5 orang bodoh. Bijaksana dengan bodoh itu bukan tergantung yang lain. Tergantung adalah pelita mereka udah sama-sama menyala. Tetapi 5 orang ada persediaan minyak dalam buli-buli mereka. 5 orang itu tidak ada. Sehingga mereka harus pergi membeli minyak dulu. Nah, jadi Tuhan mengatakan, nyala dari hadapanku. Aku tidak mengenal kamu. Jadi ada suruh. Itulah dalam kegelapan 1000 tahun. Jadi adalah sudah percaya Tuhan Yesus, sudah beroleh selamat. Tetapi di dalam buli-buli mereka, di dalam jiwa mereka tidak ada minyak. Hanya roh mereka udah lahir kembali. Rohnya itu sudah dihidupkan, udah percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah lahir kembali. Tetapi adalah dalam jiwa mereka belum mengalami pengubahan, belum mengalami transformasi. Jiwa mereka belum diubahkan oleh Tuhan, belum diperbaharui. Sehingga tidak ada minyak dalam buli-buli, tidak ada minyak dalam jiwa mereka. Jadi kita perlu saudara-saudara seperti adalah Maria adalah memecahkan buli-buli itu supaya dituangkan minyak harum semerbak. Artinya jiwa kita ini nggak apa-apa, jiwa kita diremukkan. Insan lahiriah kita diremukkan agar minyak Roh Kudus keluar dari diri kita. Saudara-saudara, kadang-kadang kita harus mengeluarkan harga yang begitu besar. Bukan hanya harta saja, bukan hanya uang, kadang-kadang waktu, tenaga, harga diri kita, rasa malu kita, sering-sering harus kita korbankan demi minyak ini bisa keluar. Insan lahiriah kita harus diremukkan. Manusia rohani kita harus diremukkan agar manusia batinnya kita bisa tertampil. Bila tidak demikian, saudara-saudara, maka kita akan mengalami kerugian. Kerugian apa? Di dalam kerajaan 1000 tahun kita menderita aniaya. Bayangkan, saudara-saudari, hari ini kita hidup di bumi berapa tahun sih? Musa mengatakan di dalam Mazmur 90, umur kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Anggaplah kita kuat 80 tahun umur kita. Anggaplah kita usia 20 tahun sungguh-sungguh percaya Tuhan. Berarti hanya 60 tahun kita ada mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan sambil bekerja, sambil melayani, sambil berkeluarga, dan masing-masing saudara-saudara. Tapi di situlah kita bisa jadi pemenang. Bila tidak, berarti kita akan menderita 1000 tahun, saudara-saudara. Itu kan adalah kerugian. Kita hitung-hitung, hanya sekian tahun kita harus cinta Tuhan, bisa dapat pahala. Tapi malah kita adalah dari 1000 tahun menderita. Sangat mengalami kerugian. Selanjutnya, bagaimana nasib orang Kristen yang tidak taat dan mati sebelum kesusahan besar? Belum taat dan mati sebelum kesusahan besar. Minggu depan saya bahas. Minggu depan akan saya bikin denahnya supaya saudara-saudari jelas. Jadi karena itu adalah jangan tinggalkan minggu depan. Karena itu saya bilang sebenarnya inti berita ini saudara-saudara hari ini dan minggu depan itu adalah intinya. Ya. Kita boleh mengetahui nubuat, boleh mengetahui semua lambang-lambang, tetapi harus menjadi kita pemenang. Kalau kita tidak menjadi pemenang, apa gunanya saudara-saudara? Semakin kita banyak tahu, semakin banyak dituntut dari kita. Maka itu jangan biarkan lewat berita hari ini dan minggu depan. Oke, yang pertanyaan selanjutnya ya. Jadi kalau saya lupa, minggu depan ditanyakan, tapi mestinya udah saya jawab dalam berita itu minggu depan. Jadi boleh ditanyakan pertanyaan ini ya, atau bagian panitia ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tidak dijawab, yang saya bilang minggu depan dijawab, tolong dicatat gitu ya, tolong dicatat supaya kita bahas minggu depan. Oke, pertanyaan berikutnya, kondisi gereja lokal di Wahyu pasal 1 ayat 11 itu mencerminkan kondisi kita sebagai individu.
saudara-saudari, bisa sebagai individu, bisa sebagai pribadi. Wah, harusnya ini nggak saya jawab ini ya. Karena pertanyaan banyak di bawah. Tadi kan saya bilang yang sesuai baru saya jawab gitu ya. Tapi udah kadang saya jawab, udahlah. Jadi adalah 7 gereja itu bisa mewakili kondisi gereja secara korporat, masing-masing gereja, ya bisa juga secara pribadi-pribadi. Jadi, saudara-saudari, demikian selalu gitu kan. Ada orang Israel nanti juga ada lambang mereka korporat, melambangkan gereja, tetapi itu juga nanti akan diterapkan pada kita pribadi-pribadi. Jadi, misalnya ambil contoh. Gereja misalnya di Laodikia, ya kan, mewakili suatu gereja Laodikia, gereja hari ini, supaya kita jangan menjadi orang yang suam-suam kuku, ya kan? Kalau nggak nanti akan dimuntahkan. Akhirnya gereja Laodikia di pasal 3 Wahyu 3:20 mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Sampai-sampai Tuhan di luar sudah. Harusnya Tuhan itu adalah dalam gereja. Tuhan itu adalah bahkan isi daripada gereja. Sampainya Tuhannya di luar. Ini gereja Laodikia sangat luar biasa. Sampai Tuhannya di luar. Sampai Tuhan mengatakan, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Di luar sudah. Sampai kondisi kita, itu kondisi gereja Philadelphia begitu, tetapi ini pun bisa menjadi kondisi kita. Kita karena mungkin begitu jatuh, begitu lupa. Akhirnya kita tidak pedulikan Tuhan lagi. Sehingga seolah-olah Tuhan mau masuk. Ingin Tuhan masuk ke dalam diri kita. Berbagai acara, berbagai situasi diaturkan. Karena Tuhan ingin terlibat dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena di dalam semua pilihan-pilihan kehidupan kita, di dalam semua kelakuan kita, di dalam semua sepak terjang kita, di dalam semua acara-acara kita, Tuhan di luar, kita yang nonjol. Kita kalaupun orang berkata mulia bagi Tuhan, padahal enggak. Tetap adalah bibir mengatakan mulia bagi Tuhan, padahal dirinya yang dimuliakan. Jangan sampai Tuhan di luar begitu rupa. Jadi itu bisa adalah untuk kondisi masing-masing gereja, bisa juga diaplikasikan untuk kita pribadi lepas pribadi. Berikutnya, jadi untuk anak laki-laki yang disebut tadi tidak cuma satu orang. Oh enggak. Tidak hanya satu orang. Ya itu banyak. Jadi jangan karena Paulus berkata gimana? Paulus berkata gini. Zaman Paulus itu kan ada olimpiade. Olimpiade pertama di Athena. Nah, itu dipakai oleh Paulus sebagai latar belakang dia membuat firman Tuhan. Lalu dia mengatakan gimana? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Allah padaku pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, waktu itu Olimpiade, soalnya pemenangnya itu pemenang juara 1, 2, 3. Ya kan? Tetapi Paulus berkata nggak demikian. Walaupun itu latar belakang Olimpiade dia pakai, tapi yang menjadi pemenang itu bukan hanya juara 1, 2, 3. Kalau hanya juara 1, 2, 3 pemenang, ya rasul-rasul sudah selesai sudah. Ya bukan? Tetapi Paulus mengatakan bukan hanya kepadaku, melainkan bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi Tuhan pemenang itu adalah orang yang mencapai garis finish, garis akhir. Jadi bukan yang pertama sampai. Kalau hanya yang pertama sampai hanya hamba Tuhan perjanjian lama atau rasul-rasul yang dulu. Ya kan? Tapi adalah semua orang yang mencapai garis akhir itu adalah pemenangnya. Bisa dipahami bukan? Jadi bukan hanya satu orang, asal kita telah seperti Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Paulus tidak mengatakan aku telah menjadi juara 1, bukan loh. Asal kita mencapai garis akhir, kita menjadi pemenang. Jadi bukan hanya untuk satu orang. Jadi Anda dan saya masih ada kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh untuk cinta Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, agar kita menjadi pemenang-pemenang itu. Selanjutnya, masih oke waktunya? Jadi saya sih oke-oke saja, tergantung panitia ya. Kalau panitia suruh berhenti, ya saya berhenti. Pertanyaan selanjutnya. Pemenang nantinya memerintah di kerajaan 1000 tahun itu maksudnya siapa saja yang mereka perintah? Apakah pemenang memerintah orang-orang yang belum beriman pada Yesus? Saudara-saudari, pertama adalah kita meraja, ya, menikmati kebahagiaan.
Memerintah itu urusan kedua, saudara-saudara. Ya, jadi kita jadi pemenang itu adalah kita masuk ke kebahagiaan Tuhan kita. Tuhan mengatakan di dalam Matius 24 dan 25, Matius 24 itu tentang para orang-orang yang bekerja, yang ada talenta. Tuhan mengatakan, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau telah setia dalam perkara yang besar, aku akan mempercayakan kepadamu adalah perkara yang engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan padamu perkara yang lebih besar, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya adalah, jadi para pemenang itu adalah meraja atau masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang pertama. Memerintah ya memang memerintah juga, ya kan? Memerintah tadi dikatakan memerintah dengan tangan, dengan gada besi, ya kan? Jadi di kerajaan 1000 tahun kita akan memerintah juga, memerintah atas orang-orang yang gagal, orang yang gagal jadi pemenang. Mereka kan di dalam kerajaan 1000 tahun akan diher. Mereka diher 1000 tahun supaya mereka bisa kelak sempurna seperti Tuhan sehingga menjadi Yerusalem baru. Lalu adalah pertanyaan berikutnya. Apakah 144.000 orang Israel termasuk pemenang? Tubuh mereka sudah diubah seperti pemenang? Saudara-saudari adalah 144.000 itu ada dua. Ya, satu disebut 144.000 itu 12 masing-masing 12.000 dari tiap-tiap suku orang Israel. Itu adalah tersendiri. Ada juga adalah 144.000 itu adalah orang yang ditebus oleh Tuhan, yang mereka mengikuti anak domba itu kemana saja pergi, yang mereka itu tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan. Mereka murni seperti perawan. Jadi seperti itu. Jadi ada dua jenis daripada 144.000 itu, ada yang dimeterai dari orang Israel, ya, ada juga adalah dari orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Di dalam kitab Wahyu ada dikatakan angka 144.000 yang akan menerima keselamatan. Apakah ini angka real atau angkanya hanya simbolik? Dua-duanya bisa ditafsirkan. Tapi bukan dikatakan keselamatan, saudara-saudara ya, bukan keselamatan ya untuk menjadi pemenang. Berbeda ya, keselamatan itu orang selamat itu hanya percaya melalui kita percaya Tuhan Yesus ya, darahnya mengampuni dosa kita, dia masuk dalam diri kita, kita baru selamat. Sehingga kita menjadi orang yang tidak lagi binasa, kita tidak lagi dihukum, kita tidak masuk lagi neraka. Saudara-saudari, ini perlu kita tahu, ini jaminan keselamatan kita. Kita beroleh selamat, itu sekali kita percaya baru selamat selama-lamanya. Tetapi saudara-saudara, ada orang sudah baru selamat, masih ada penderitaan. Itulah nanti adalah masalah kerajaan 1000 tahun. Jadi ada orang nanti adalah ada orang taunya itu dia wah sekali selamat beroleh selamat. Ada orang mengatakan tidak, walaupun selamat masih bisa akan binasa. Saudara, jadi kenapa ada dua pertentangan ini? Nah, karena tidak melihat firman Tuhan dengan jelas, ya. Jadi itu minggu depan juga akan kita bahas itu semua. Kita akan jelaskan itu semua. Nah, karena minggu depan itu selain pemenang tawa akhir itu juga merupakan kita gabungkan konklusi daripada hari ini. Jadi sudah mana tadi pertanyaannya? Mana tadi? Apakah ini angka real atau angka simbolik? Bisa itu angka real, jadi yang merupakan simbolik. Simbolik kenapa? Real, karena angka akan real. Jumlahnya itu genap. Tapi jumlah itu genapnya itu gimana? Karena 12 itu kan merupakan angka kelengkapan. Jadi 12 kali 12.000 gitu kan artinya kelengkapan di atas kelengkapan. Jadi bukan berarti jadi 144.000 doang kan gitu. Pertanyaan berikutnya, saya ditulis di sini udah pertanyaan terakhir, di bawah masih ada pertanyaan saudara-saudari ya. Tapi di sini panitia udah bikin saya di pertanyaan terakhir, bagaimana caranya kita tahu bahwa kita bisa dikatakan sebagai pemenang? Jadi bagaimana caranya kita tahu bahwa kita bisa dikatakan sebagai pemenang? Jadi adalah kalau tadi itu
yakin kita selalu berada di dalam garis hayat, garis ekonomi Allah, garis yang ditentukan oleh Allah. Sehingga kita bisa seperti Paulus mengatakan, aku telah memelihara iman. Aku telah mencapai garis akhir. Ya, itu di kitab Timotius. Kalau di kitab Filipi, Paulus mengatakan itu, dia masih berlari. Dia mengatakan dia masih berlari, dia melupakan apa di belakang, mengarahkan diri kepada apa di depan. Dia berlari-lari untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu dia berlari terus. Sampai kitab Timotius dia mengatakan, aku sudah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman, sekarang telah tersedia mahkota kepadaku, mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan Allah kepada aku pada harinya, tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan pada semua orang juga merindukan kedatangannya. Jadi kita akan tahu kita sebagai pemenang, saudara-saudari, kalau tadi kita bisa tadi senantiasa kita memelihara iman itu. Dan kita tetap berada di jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Kita berlomba di dalam jalur sampai kita mencapai garis akhir. Jadi ada jalur, saudara-saudara, ada jalurnya. Ya, seperti berani 12 itu, kita run the race, kita berjalan di dalam jalur perlombaan. Ada jalur. Kalau kita benar-benar di dalam jalur ini, kalau tadi saya bilang itu jalur hayat, kita berada di jalur ini benar-benar, kita akan tahu, saudara-saudara, bahwa kita sudah mencapainya. Bila tidak, kita nggak akan bisa. Kita masih akan ragu-ragu. Paling-paling kita berkata, semoga nanti diterima jerih lelahnya. Semoga dapat upah. Hanya semoga. Kenapa? Karena kita tidak yakin jalan yang kita tempuh ini. Demikian jawaban saya, saudara-saudari. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih kurang lebih minggu depan disampaikan, dan termasuk juga pada panitia saya bilang tadi, pertanyaan yang sudah diajukan, dan saya bilang itu minggu depan baru dijawab, itu tolong dicatat semua. Ya, tolong dicatat supaya yang kita janjikan akan kita penuhi minggu depan. Oke, baik saudara-saudari, mari kita berdoa, kita menutup Bible Study pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dikau sudah memberkati kami rindu menjadi pemenang, Tuhan, tetapi bukan hanya tekad kami saja, kami perlu belas kasih Tuhan, jagailah kami, supaya kami terus berada di dalam jalur ini, di dalam jalur hayat, dalam jalur perlombaan yang telah Tuhan tentukan bagi kami, dan kami terus berlari Tuhan Yesus, sampai kami memperoleh hadiah, memperoleh pahala, dan kami bisa mengatakan bahwa kami telah memelihara iman kami, dan kami telah mencapai garis akhir kami. Tuhan, jangan biarkan jalan kami menyeleweng, jangan biarkan jalan kami adalah lari daripada kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, jaga, lindungilah kami Tuhan, karena kami ingin untuk memuaskan hati Tuhan. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Amin. Baik saudara-saudari, sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita, selamat menikmati Tuhan. Moga kita menjadi orang yang mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan kembali. Ya, menjadi para pemenang-pemenang. Haleluya, Yesus itu Tuhan. Sampai jumpa kembali. Amin. Terima kasih, Saudara Altin. Terima kasih Wahyuni. Saya tidak bisa lihat semua, saya hanya lihat yang menyala. Ya, terima kasih Farida. Terima kasih Saudari Feni Hartono, Saudari Farida, Saudari Budianto. Siapa itu? Haleluya. Oh ya sekali ya Kak Apa Terima kasih Pak Altin. Saudara Anjar Teresia, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Altin. Ya, Silva, terima kasih. Terima kasih. BBSD, Terima kasih Pak. Ruben Sitompul. Terima kasih Pak Altin. Ivan Sumbah. Haleluya. Terima kasih Pak Altin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan berkati. Apa ini namanya? Haleluya. Terima kasih Pak Altin. Terima kasih Pak Altin. Puji Tuhan. Sampai minggu depan Pak Altin. Sampai jumpa minggu depan. Richard. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Titip salam ke Sumatera. Oke, saya Joko berdiri. Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Oke, baik. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih semua. Amin. Mendi Bako. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Nafi Jahana. Amin. Terima kasih semua ya. Oke, Tuhan berkati.